menerima pembelajaran dari Ibu. Lebih fokus tuh pasti bakalan lebih fokus karena perutnya udah nggak keroncongan lagi. Oke? Oke. Ketua kelas dipersilakan. Berdiri. Panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dipersilakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin sebelum mulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya, Bu. Jenny, Hadir, Ibu. Nadia, Hadir, Bu. Cipta, Hadir, Bu. Okta. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, karena biar kalian makin semangat, kita bakalan bernyanyi lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nah, sebentar Ibu akan menghidupkan proyektor dulu. Nah, semua udah pada tahu belum lagu Garuda Pancasila? Sudah. Benar. Berarti harus nyanyinya dengan keras ya? Iya. Oke, berdiri. Siapa yang mau di depan mimpin buat nyanyi Garuda Pancasila? Desi, Bu. Ya, Bina Desi, ayo sini. Ngomong aja, Bu. Ya. 1, 2, 3 gitu aja, Bu. Ya. Atau kalau gini, Bu. Mau ngemat boleh, karena kan ini lagu nasional. Tahu, Bu. 1, 2, 3 aja, Bu ya. Oke. Ya, teman-teman. Dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, kalian ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Masih. Ini buat aja yang ingat. Masih. Siapa yang tahu apa aja kesepakatan kelas kita? Lupa, Bu. Tidak Ya. boleh makan dalam kelas, Bu. Betul. Lagi Vina? Mengatakan ketika itu bicara. Nova? Tidak boleh ribut. Ya. Dimon? Harus hormat sama guru. Mungkin maksud Ibon menghormati ketika guru berbicara. Ya, Restu. Tidak boleh mengganggu teman. Nah, siapa nih yang sering ganggu Restu? Nah, kata Ibon, Restu yang sering ganggu. Libur. Jadi ya, anak-anak kita tidak boleh mengganggu teman ya, apalagi mereka sedang melakukan kegiatan seperti beribadah, itu tidak boleh dilakukan. Kalian sama saja tidak mengikuti aturan dari Pancasila atau tidak mengikuti penerapan dari Pancasila. Itu sama dengan melanggar sila-sila Pancasila yang ada melanggar sila-sila yang ada di Pancasila. Nah, contoh pelanggaran yang Ibu katakan tadi itu merupakan contoh sila keberapa? Pelanggaran sila keberapa? Betul, karena pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Misalnya Restu ingin memilih agama atau ingin menganuti
agama, sebuah agama yaitu agama Hindu. Nah, misalnya Nadia memiliki agama Islam, dia tidak boleh untuk memaksa untuk restu ikut ke dalam agamanya Nadia, oke? Nah, Ibu di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 gambar. Nah, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar sama kalian. Ini untuk lebih memperjelas terkait Pancasila. Nah, untuk gambar yang pertama, bisa terlihat? Bisa. Ini merupakan lambang sila keberapa? Ketiga. Ya, Ibu bunyi lambang dari sila ketiga. Persatuan Indonesia. Ya, betul. Agak ragu-ragu ya, Ibu, tapi tidak apa-apa. Di sini kita belajar agar kita mengetahui apa itu Pancasila, bunyi silanya, dan juga lambang dari sila-silanya. Nah, selanjutnya ini Kepala. Ini bunyi sila keempat. Apa bunyi sila keempat, Jenny? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu teman-temannya benar apa enggak? Benar. Betul sekali. Selanjutnya ada bintang. Bunyi sila bintang ini merupakan bunyi yang paling biasanya dia hafal sama semuanya. Ada yang tahu? Siapa yang mau nyebutin bunyi silanya? Ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Betul. Oke. Kita akan bermain sebuah permainan. Nah, ada yang tahu nggak ini permainan apa? Kira-kira kalau kalian melihat papan ini, Monopoli. Siapa yang udah pernah main Monopoli? Saya. Nah, kalau kalian sudah pernah main Monopoli, harusnya dalam permainan ini kalian tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Nah, di sini gua akan menjelaskan mengenai aturan-aturan dari permainan Monopoli. Nah, di Monopoli ini terdapat pion, di mana pion ini akan berada di titik awalan yaitu start. Nah, di sini kalian semua, misalnya kita bermain bertiga, maka semua pion tiga-tiganya itu akan berada di titik awalan di mana di start. Nah, lalu ada dadu. Nah, dadu ini misalnya merupakan salah satu cara kalian untuk berjalan ke petak-petak selanjutnya. Nah, misalnya Ibu mengeluarkan dadu. Yang keluar 2, berarti Ibu harus melangkah sebanyak 2 kali. Dari sini 1, 2. Nah, ada dana umum. Oke, untuk yang pertama Ibu akan menjelaskan. Gambar di sini adalah sebuah gambar salah satu penerapan sila-sila Pancasila, seperti menjenguk teman ketika sakit. Selanjutnya nanti kalian akan mengambil kartu ini, yaitu berjudul simbol dan bunyi sila-sila Pancasila. Nah, misalnya Ibu sudah mengambil kartu karena Ibu berpijak kaki di sini. Yaitu misalnya di sini ada apakah bunyi dari simbol ini. Nah, jika kalian sudah mengambil kartu ini, maka kalian harus menyebutkan apa bunyi simbol dari kartu ini. Kalau ini ada yang tahu apa bunyinya? Seperti itu. Jikalau kalian benar menjawab, maka kalian akan mendapatkan sebuah bintang. Nah, kalau kalian salah, maka kalian akan masuk ke penjara. Iya. Siapa yang mau masuk penjara? Berarti kalian harus bisa menjawabnya dengan benar. Oke. Selanjutnya itu ada dana umum. Nanti kalian akan mengambil kartu dana umum di sini. Setelah itu ada lambang. Jika kalian berpijak di bintang, maka kalian harus menyebutkan bunyi sila dari Pancasila ini. Misalnya di bintang bunyi silanya apa? Kalau betul dapat bintang lagi. Selanjutnya itu ada kartu kesempatan. Kalian bisa mengambilnya di sini. Ada masuk penjara, ada titik tenang. Nah, kalau titik tenang ini, jadi kalian tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu menjawab soal, tidak perlu mengambil kartu, kalian cukup diam saja. Selanjutnya ada lagi, misalnya bunyi sila lagi, kalian harus menyebutkan bunyi sila rantai. Selanjutnya itu ada pertanyaan, maka kalian akan mengambil kartu pertanyaan.
tantangan. Maka teman kalian akan memberikan sebuah tantangan. Misalnya Nadia nih berpijak di tantangan, maka Nadia harus Nova memberikan tantangan. Yuk kita beriin dia suruh nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding pakai awalan huruf kapital O. Huruf vokal O. Nah, berarti Nadia harus bernyanyi Cicak-Cicak di Dinding dengan menggunakan huruf vokal O. Oke, udah paham kan cara permainannya? Ada yang ingin bertanya nggak dulu tentang aturan permainannya? Oke, sekarang Ibu akan membentuk sebuah kelompok belajar. Jadi ada kelompok belajar visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, kalau kalian kelompok belajar auditory, maka kalian akan belajar mengenai jika kalian berada pada kelompok auditory, maka kalian akan belajar menggunakan video atau sebuah nyanyian lagu. Nah, kalau kinestetik akan belajar menggunakan monopoli, dan yang terakhir itu ada visual menggunakan poster atau gambar. Nah, Ibu ingin agar semua siswa di sini juga ikut ke dalam kinestetik, karena selain itu di monopoli ini kalian juga akan secara tidak langsung akan mendengar, melihat gambar, itu sudah termasuk ke semua gaya belajar. Nah, untuk pembagian kelompok gaya belajar, di sini itu ada gaya belajar auditory, ada visual, dan yang terakhir itu ada kinestetik. Nah, perwakilan dari masing-masing kelompok akan maju untuk bermain bersama Ibu menggunakan media monopoli Pancasila. Nah, sekarang kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk memilih temannya yang ingin maju. Oke, kalian udah berdiskusi belum siapa yang bakalan mewakili kelompok kalian? Untuk kelompok auditory siapa yang wakilin? Visual? Kinestetik? Ibu perlu bantuan nih untuk menaruh papan monopoli Pancasilanya. Ibu membutuhkan sebuah bangku atau gini, meja. Boleh? Ayo Desi. Terima kasih Desi. Iya. Oke, untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk bermain. Kalian nanti harus menyemangati teman-teman kalian di depan ya. Ayo, tidak boleh mengejek. Jadi ya, anak-anak, siapapun yang menjadi pemenang dalam permainan ini, kalian bisa beri selamat, dan kalau kalah tidak perlu berkecil hati. Oke? Oke, untuk sebelum memulai kalian bisa pimpang terlebih dahulu. Untuk siapa yang maju duluan? Semangat Jenny. Malayu gandeng. Lagi, set. Oke, yang menang itu ada Jenny. Yang kedua itu ada dan yang terakhir ada Nadia. Nah, kalian bisa menggunakan dua dadu ini untuk maju. Untuk yang keenam ini ada gambar orang lagi diskusi di kelas Ibu. Itu termasuk ke dalam sila keempat yang bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. benar. Oke, karena kelompoknya Jenny berhasil menjawab, maka Jenny mendapatkan satu lintang. Oke. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, otak. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga itu ada lambang bintang, merupakan sila ke-1 yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yeay! Berarti otak mendapatkan 1
3, 4, 5, 6. Sama. Sudah disebutkan oleh Jenny. Selanjutnya ada Jenny. Ayo Jenny, maju lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pohon beringin. Nah, pohon beringin merupakan sila ke 3. yang bunyinya Persatuan Indonesia. benar atau salah? Benar. Jadi kelompok Jenny mendapatkan 2. Ayo, Okta menyusul. Yes. Tuh, betul. Sama. Sama. Nadia? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesempatan. Nah, mana ada satu kesempatan? Boleh diambil. Ayo. Mundur 1 langkah. Sama. Besti sama. Oke, Jenny. Sementara ini kelompok Jenny unggul ya. Dan ada Nadia dengan Salah pilih. Ini mau gua gila. Cita tidak boleh Tidak sebutkan boleh. tadi dan dijelaskan. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yuk lanjut. Finish ya. Ini sih Bu. Kan nggak ada. Kan yang benar banyak bintang. Pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita ikut serta dalam musyawarah di kelas? Hubungkan dengan sila keempat Pancasila. Cara kita ikut serta itu seperti saat memilih ketua kelas. Ikut sertanya bagaimana? Apa Iya, cara tuh. pemungutan suara itu, Bu? Memberikan Memberikan suara pada saat kegiatan pemilihan ketua Ketua. Nah, pada saat pemilihan ketua kelas kalian tidak boleh yang namanya golput. Ada yang tahu nggak golput itu apa? Ya, tidak memilih. Iya betul. Jadi kalian tidak memilih siapapun, tapi nanti pada saat sudah memilih, misalnya memilih Cipta dan Cipta melakukan kesalahan, kenapa sih dia yang jadi ketua kelas? Nah, kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus memilih. Gunakanlah pilihan kalian sesuai dengan kesempatan yang ada. Oke, lanjut Nadia. Ibu mau Ibu bintang mana? Oh iya, Ibu lupa. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi musyawarah. Saya tolong menolong. Bersih. Melakukan kegiatan bersih-bersih, gotong merupakan salah satu kegiatan gotong royong. Nadia, apa jawabannya? Merupakan sila ke? Yang keempat, Bunyinya? kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar apa salah? Salah. Siapa yang tahu yang benar jawabannya? Saya Bu. Ya, Desi. Jawabannya itu sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Benar apa salah? Kalau Desi benar menjawab kan sudah membantu Nadia. Kita memberikan tepuk salut. Ada yang tahu nggak tepuk salut gimana? Ini tuh iya. Kayak sama. Desi tahu? Kurang tahu. Ayo Desi. Seperti ini ya caranya. Ibu akan contohkan agar kalian semua kompak memberikan tepuk salut kepada Desi. Jadi Ibu akan mengatakan tepuk salut, 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 salut. Bisa? Bisa. Oke, kita berikan tepuk salut kepada Desi. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, selanjutnya siapa? Jenny. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Dapat tantangan, Ibu. Nah, kalau Jenny berpijak di tantangan, berarti dari kalian boleh mendiskusikan memberikan tantangan untuk Jenny. Nah, kira-kira kalau karena kelompoknya Jenny yang kena, mungkin kelompok lain ya yang memberikan. Kalau di kinestetik mau memberikan apa? Nyanyi yuk. Nyanyi lagu apa? Balonku. Mahnya menyanyi saja? Oh, ganti. Ganti pakai huruf A. Pakai O. O apa A? A. O apa A? Siapa yang pilih O? Siapa yang pilih A?
ulunku odolomo. Oke, selanjutnya Oka, ayo Kak. Tidak kan. Kan style. Simbol sila kedua, Bunyinya. bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maaf ya teman-teman. Lima mana? Oke, karena hasil penskoran itu Jenny mendapatkan 2 buah bintang. Okta mendapatkan 3 bintang. Dan Nadia mendapatkan 0 bintang. Oke, nah dari hasil penskoran itu yang menangkan permainan monopoli adalah itu merupakan kelompok dari Oke, karena permainan sudah selesai, Okta, Jenny, dan Nadia boleh duduk di tempat masing-masing. Makasih ya, Desi. Oke, karena kalian tadi sudah bermain monopoli Pancasila, nah sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, di mana di sini Ibu sudah mengelompokkan kalian kan, masih ingat kan kelompoknya? Masih. Nah, nanti kalian akan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, misalnya ada aktivitas atau kegiatan satu di sini diikuti oleh gaya belajar kelompok visual. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah poster. Nanti kalian tinggal mengikuti langkah kerjanya dan menjawab pertanyaan yang terdapat di lembar kerja visual. Untuk kelompok visual bisa dimengerti? Bisa. Ini untuk kelompok belajar visual. Selanjutnya itu ada kegiatan 2 atau aktivitas yang kedua. Itu akan diambil oleh gaya belajar audiotori, di mana gaya belajar audiotori Ibu menyiapkan sebuah lagu pengalaman sila Pancasila. Nanti kalian bisa membaca langkah kerjanya dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dari audiotori. Untuk kelompok audiotori bisa dimengerti? Bisa. Dan yang terakhir, karena tadi kita semua sudah bermain monopoli Pancasila, memahami makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Nah, di sini kinestetik tadi sudah bermain monopoli dan berhasil memenangkan permainan. Nah, nanti untuk kelompok kinestetik bisa mengikuti langkah kerjanya dan juga menjawab pertanyaan yang telah terdapat di LKPD. Untuk kinestetik, LKPD-nya. Nah, di dalam kalian mengerjakan lembar kerja atau LKPD, kalian harus berdiskusi dengan teman-teman satu tim kalian. Kalian harus mendengarkan jika teman kalian memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di kegiatan ini kalian bisa yang namanya bermusyawarah sama teman-teman kalian, memberikan pendapat. Nanti kalau ada teman yang berbeda, mungkin bisa didengarkan terlebih dahulu, baru kalian merenungkan kira-kira yang mana ya kita bakalan cantumkan di dalam jawaban kita. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kalau kalian memiliki pertanyaan, misalnya, aduh bingung nih sama soal yang kedua, kalian bisa angkat tangan dan bertanya sama Ibu. Oke. Untuk kelompok-kelompoknya, karena sudah Ibu bagikan KPD-nya, bisa bekerja mulai sekarang.
dari diskusi kalian. Nah, bisa ada diskusi siapa yang mau presentasi ke depan? Nadia. Untuk auditori siapa yang maju? Nadia. Visual? Jenny. Kinestetik? Siapa yang mau maju duluan? Mungkin karena Okta yang menang, kita persilakan Okta yang maju duluan. Oke, karena Okta maju, Okta mendapatkan gaya belajar kinestetik di mana tadi karena sudah bermain monopoli ya, pada lembar kerja prastagidinya itu ada gambar monopoli dan disuruh bermain. Nah, karena tadi sudah bermain, jadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, bisa mungkin menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kita beri tepuk tangan kepada Okta karena sudah. Kalian tahu nggak setelah Okta presentasi kita harus memberi tepuk apa? Tepuk salut. Ngerti kan gimana tepuk salut? Oke, siapa yang mau mimpin? Ibu kan Libon nggak pakai dasi, Bu. Ya. Ibu, saya lupa. Ini Libon termasuk tidak menaati aturan. Melanggar aturan ya, itu tidak boleh. Jadi besok-besok harus menggunakan dasi. Sekarang dipermaklumi atau enggak? Tidak. Dipermaklumi dulu, oke? Minta maaf ya Bu Guru. Oke, dimaafin. Teman-teman maafin nggak? Kita sesama teman harus saling memaafkan. Baru bisa hidup rukun. Ayo Libon pimpin. Oke, berikan salut kepada Okta. Tepuk salut. Siapa yang mau present? Atau mau Jenny yang kedua? Boleh? Ayo Jenny maju. Go Jenny. Oke, jadi di sini Jenny mendapatkan Visual. itu dapat apa dari Ibu tadi di LKPD-nya? Mengamati poster. Mengamati poster. Berapa ada posternya? Ada 2. Oke, nah betul. Jadi di sini di kelompok visual itu ada 2 poster. Bisa dilihat? Oke. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung saja dijawab pertanyaannya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, itu ada gaya belajar auditori yang akan dipresentasikan oleh Nadia. Oke, Nadia boleh maju. Jadi di sini kelompok kami mendapatkan auditori yaitu menganalisis lagu yang dimana lagunya pengamalan sila Pancasila. Jadi langsung saja. Terima kasih. Oke, karena semua kelompok sudah maju ke depan dan juga sudah presentasi, kalian pasti udah bosan kan dengar teman-temannya dari tadi ngoceh terus. Bosan apa enggak? Kalian mau nggak main games? Mau. Jadi ibu akan memberikan sebuah games yang judulnya itu Abi dan juga Abu. Nah, ada yang udah tahu atau udah pernah dengar mungkin permainan Abi dan Abu? Oke, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Kita akan main ice breaking dulu. Nah, jadi nanti kalian akan berpasangan 2 orang. Ada yang menjadi Abu dan ada yang menjadi Abi. Nah, nanti kalau misalnya ada satu orang yang nggak dapat pasangan, bisa membantu ibu untuk membacakan sebuah narasi. Nanti udah berdua pasangan itu kalian bisa, Nadia mungkin bisa maju bantu. Nah, misalnya Nadia menjadi Abu dan ibu menjadi Abi. Nanti kita akan seperti ini. Dan misalnya yang belum dapat pasangan, Desi. Nanti Desi akan membacakan sebuah narasi. Nah, jika nama kalian disebut, maka kalian harus menangkap nama yang tidak disebut. Misalnya nama ibu
Abi disebut, maka ibu harus menangkap Abu karena dia namanya tidak disebut. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tertangkap, maka akan maju ke depan untuk menghibur kalian semua. Oke? Oke, sekarang bisa berdiri dan mencari pasangannya dulu. Siapa yang tidak dapat pasangan? Oke, gimana ya? Tadi kita akan membacakan sebuah narasi kepada teman-temannya. Siapa yang udah semua? Udah menemukan pasangannya? Siapa yang menjadi Abi? Saya. Abi di situ. Terus Abu? Nanti Iwan akan membacakan, kalian harus yang kena tangannya bakalan maju ke depan menghibur semuanya. Jadi usahakan untuk tidak tertangkap. Ya Iwan bisa mulai membacakan narasinya. Teman-teman dengarkan ya. Iya. Di sebuah kota besar hiduplah seorang anak yang sangat rajin. Ia sangat pintar membuat alat-alat yang ajaib bernama Abi. Ayo, ada yang tertawa tidak? Ada yang tertawa atau tidak? Maka kita lanjutkan lagi. Ayo berjabatan tangan lagi. Suatu hari di kolong bambunya terdapat tikus. Tikus itu memakan kotak bekalnya Abu. Ayo, siapa yang kenal? Ayo, siapa yang kenal? Oke, karena Nova kenal, maka Nova harus mengikut. Ayo, Nova maju sini. Boleh, kalian boleh duduk semuanya. Nah, di sini sudah ada Nova, teman kalian yang terkena. Tadi siapa yang mulai? Vina. Berarti Vina cepat cepat dan tangkap, langsung menangkap tangannya Nova. Nah, sekarang Nova di depan, kalian pengen kalian dihibur apa? Mau lagu. Ini topi saya. Ya sudah lumayan lelah ya, dari tadi kita udah belajar main monopoli, jawab LKPD, bernyanyi, ada yang tadi bernyanyi di depan. Oke, nah kira-kira setelah kalian melalui berbagai kegiatan yang tadi, kalian udah bisa belum menyebutkan 5 kesila yang ada di Pancasila? Bisa. Siapa yang mau menyebutkan? Nadia, ayo. Yang sila pertama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa menyebutkan simbol dari bunyi silanya. Misalnya seperti sila pertama itu simbolnya ada simbol kedua dan yang terakhir. Oke, untuk sila pertama, cara kita penerapannya bagaimana? Menghormati tempat yang sedang beribadah. Betul. Yang sila kedua Menolong. lagi Menjaga teman. yang sedang sakit. Selanjutnya sila ketiga. Sila keempat musyawarah contoh
mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, tadi yang melanggar itu siapa? Iya. Itu Libon merupakan salah satu contoh pelanggaran pada sila ke-5. Besok-besok Libon tidak boleh melanggar ya. Besok harus memakai pakaian yang lengkap. Kalian ke sekolah sudah harus siap untuk belajar. Harus sarapan. Tidak harus misalnya boleh makan roti saja dulu untuk biar kalian fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Oke, selanjutnya karena kita telah melaksanakan berbagai banyak kegiatan pembelajaran, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah lembar refleksi. Nah, di lembar refleksi ini ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama itu ada hari ini aku belajar, hal yang paling aku sukai hari ini, hal-hal yang menurutku sulit, dan bagaimana perasaanku hari ini. Kalian bisa memundari atau melingkari emoji-emoji yang telah Ibu sediakan. Dan yang terakhir, apa yang bisa aku lakukan lebih baik di besok hari. Nah, kalian boleh menjawab ini. Jadi satu orang akan diberikan satu lembar refleksi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, mungkin Ibu beri waktu 2 menit ya, cukup untuk menjawab? Cukup. Oke, kalian bisa menjawab. Oke, karena kalian sudah menjawab refleksi yang telah diberikan, nah selanjutnya untuk lebih memperkuat pemahaman kalian terkait Pancasila, Ibu akan memberikan sebuah tes, di mana tes ini berisikan A, B, C sampai D. Nah, kalian bisa menjawab antara A, B, C, dan D yang menurut kalian benar jawabannya. Kalian harus mengerjakannya dengan jujur. Tidak boleh mencontek. Bisa semua tidak boleh mencontek? Bisa. Nah, nanti lembar ini tuh tidak apa-apa misalnya kalian salah, akan menjadi refleksi bagi Ibu. Oh, mungkin Ibu kurang di dalam pembelajaran ini sampai anak murid Ibu ada salah satunya tidak paham dengan salah satu pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya kalian boleh menjawab ya. Kalau Ibu berikan waktu 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalian boleh menjawabnya dari sekarang. Ingat ya, tidak boleh ribut, harus jujur menjawabnya. Oke, untuk ketua kelas mungkin bisa dikumpulkan. Oke, karena kita sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pembelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila hari ini, kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri dengan tepukan tangan. Yeay! Sudah bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi minggu depan kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pertemuan minggu depan, kalian bisa mungkin membuka buku kalian dan mencari tahu apa sih Bhinneka Tunggal Ika, kenapa sih ada Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, oke? Oke. Agar kalian nanti pas Ibu tanya, mungkin kalian sudah memiliki sedikit gambaran terkait pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika. Oke, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita harus menutupnya dengan doa. Oke, untuk ketua kelas, silakan. Berdiri. Setelah kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Berdoa. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.